Halo semuanya, selamat datang di episode kedua OSIS Podcast. Berbeda dari yang sebelumnya, kali ini kita berdua yang bakal nemenin nih. Perkenalkan, nama aku Fatar dari kelas 11. Nama aku Kalis dari kelas 11. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih, Lis, jersey lu keren banget nih. Wah keren lah, masa nggak keren? Basket ya? Basket lah. Nah lu juga keren ini. Keren ya, Persib nih ya. Keren ya. parah. Tapi emang lagi gaya-gayaan aja. Gaya-gayaan Iya aja pakai emang. jersey di dalam, soalnya kalau misalnya di luar olahraga panas, bulan puasa juga kan. Iya. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya kita udah ngundang orang yang tepat nih buat membahas tentang pola hidup sehat di bulan puasa ini. Nah, gitu. betul Dia banget juga itu. bisa dijadiin motivasi nih. Berarti langsung aja kita undang gestar kita, Pak Singgi. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Ini semangat. Nah, Lis, jadi Pak Singgi ini kan guru biologi nih, dan dia terkenal juga sebagai guru yang paling mementingkan pola hidup sehat di NASA. Iya. Nah, tapi sebelum jadi seperti ini, ganteng dan maskulin seperti ini, dia itu pernah mengalami Masa gemas. masa gemoy. Masa gemas. Iya, masih gemas, masih unyu-unyunya masih Masih- dicubit gitu kan. Tapi sekarang dia udah transform menjadi seperti ini. Jadi ganteng maksimal. Ganteng maksimal. Kamu mau nilai berapa emang ngebilang-bilang saya ganteng? 10 per. 999/10 sih. Oh, Iya. 9 ya. 9. Nah, pastinya tuh udah ngalamin berbagai proses, dan siapa tahu pastinya ini udah ngikutin program ya, Lis ya? Iya, program, Baik, kita langsung ya. tanya aja langsung. Kira-kira Pak, Bapak tuh udah melalui proses apa aja dan program apa aja gitu sih Pak untuk menjadi seperti ini? Oke, jadi Bapak tuh di sekolah ada challenge. Namanya adalah NASA Healthy Body Challenge. Sebelumnya memang Bapak pengen kurus juga sih. Dari awal tuh kayaknya aduh badan tuh udah nali sepatu susah, naik motor berat gitu. Agak nyesek gitu kan. Sebenarnya udah ada motivasi diri tuh kayak gitu, tapi belum termotivasi. Nah, semenjak ada program NASA Healthy Body Challenge tuh, nah jadi kita tuh di challenge untuk bisa hidup sehat lah ya, hidup sehat. Jadi kalian bisa lihat guru-guru tuh banyak progresnya. Jadi mulai dari dapat insight dulu sebelumnya tentang kesehatan. Jadi sebelum kita mulai tuh kita dapat insight dulu dari dokter Oh, gizi. udah dapet ilmunya juga. Ilmunya dulu, ya. Terus setelah itu kita ditimbang. Setelah ditimbang kita setiap bulan di maintenance, dan yang paling penting tuh kita dapat jadwal olahraga setiap hari. Setiap Jadi hari apa tuh, Pak? setiap minggu itu nanti ada jadwalnya untuk olahraga bareng. Gitu. Bakal ada coach pribadinya. Ada coach pribadinya. Jadi kita bisa konsul gitu. Keren Nah, abis. jadi dari situ akhirnya Bapak mulai termotivasi untuk turun berat badannya gitu. Jadi sampai sekarang ini dari 97 kilo jadi 74 Capek, Pak? kilo. Capek, tapi sekarang lebih enak, lebih Harus nikmat gitu. gitu. Jadi harus sebenarnya kayak gitu. Sip. Tapi masih di bulan puasa nih. Gimana kali puasanya? Masih lancar? Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Iya dong. masih Masa lancar. udah kayak tinggal setengah bulan lagi menuju lebaran, masa Harus semangat. masih harus semangat dong. Nih selama bulan puasa nih, apalagi awal-awal puasa tuh capek banget Tar. Iya. Apalagi gue bilang satu nih. Wah, padat. Banyak banget nih program-programnya kayak Mabit, inilah itu. Rutin ya? Rutin itu. Nah, capek banget Tar. Nah itu tuh lemas banget. Nah terus kayak ini kan belum lagi nih nanti pas pulang ke rumah gitu kan, naik motor capek di jalan gitu kan. Keringetan. Nah itu kan kalau sebenarnya puasa tuh kan bikin kita jadi lebih sehat ya Pak. Tapi kenapa kita malah jadi capek, gampang lemas gitu Pak? Nah, Oke. Kalau menurut Bapak dari segi kesehatan tuh apa sih Pak? Oke, jadi sebenarnya kita harus dulu kembali dulu bahwa tanamkan pemahaman itu jadi sebuah kebiasaan gitu ya. Oke. Jadi kita harus bisa tanamin dulu apa yang kita pahamin ya. Terus setelah itu kita lakukan gitu. Jadi kita jadi akhirnya lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Kalau kita ibaratkan tubuh manusia itu seperti kendaraan yang hidup dan kita mengendarai tubuh itu. Sama kayak motor. Kalau kamu punya motor kan punya. Nah, motor itu kan pasti butuh asupan yang bagus kan. Iya Pak. Butuh dikasih servis tuh. Servis, Oli oli, yang terus bagus. apa lagi? Bensin. Bensin. Nah, itu Bensin. pasti kamu kasih yang terbaik ya nggak? Iya, Pak. benar. Nah, tapi anehnya kesehatan di tubuh kita itu nggak jadi urgensi buat diri kita sendiri, gitu kan? Padahal Pasti- itu paling dekat dari kita. Padahal itu jadi kendaraan hidup Ya, yang paling mudah untuk kita kendarai gitu loh. Itu yang paling utama, kita harus ngeh dulu sama hal itu gitu. Jadi yang paling penting adalah kalau kita berikan analogi bahwa tubuh kita itu sebetulnya seperti perusahaan yang punya 5 investor besar. Oh, ya waktu itu Bapak terangin di kelas ya Pak? Yang Nah, koneksi kayak- antar investor itu? Betul, jadi kayak ada satu pembuluh darah, Oke.
investor yang pertama, yang kedua adalah organ, yang ketiga adalah otot, yang keempat itu adalah tulang, dan yang kelima adalah lemak. Nah itu adalah investor utama. Kalau misalnya investor itu kita jaga dengan baik, pasti perusahaannya juga bagus dong. Sama kayak tubuh kita juga jadi bagus gitu. Benar. Nah itu yang paling utama dari kesehatan. Pemahamannya dulu kita harus Konsepnya tanamkan. dulu. Iya. Dan jadi kebiasaan gitu ya. Pak, siap. Terus Oke. berarti permasalahannya kan berarti di banyak orang tuh yang sekarang tuh obesitas ya Pak dibilangnya. Iya. Berarti itu berarti masalah utamanya itu gara-gara malas gerak, mageran gitu Betul, ya Pak. betul. Nah itu mungkin salah satunya. Berarti kita harus lawan itu benar Pak. Ya, jadi kalau kita kasih analogi lagi, jadi kita ada koneksi tuh di antar investor itu tuh ada koneksi, ada otot, ada tulang dan juga ada lemak. Kalau misalnya otot kita itu meningkat, udah otomatis tulang itu akan jadi kuat dan lemaknya pasti udah turun. Begitu juga sebaliknya, kalau tulang kita lemah, ototnya juga pasti lemah dan lemaknya pasti naik. Karena kenapa? Karena tulang itu menjadi salah satu yang nopang tubuh kita kan, itu harus dibantuin sama otot. Oh itu yang konsep segitiga itu Pak? Nah, ya itu harus dibantu sama otot kita. Kalau otot kita itu kuat, maka tulang akan terbantu sehingga otomatis, secara otomatis kalau kita sering gerak, lemak kita juga jadi turun gitu. Berarti kayak kita tuh gerak sehari-hari itu ngaruh banget ya Pak ya? Iya. Sangat ngaruh banget. Apalagi pas puasa kan, orang lebih banyak rebahan di rumah, tiduran, Iya, nggak ada bergerak sama sekali Benar. Tar. Jadi Jangan biasanya males kan kalau puasa kan. Jadi memang sebenarnya puasa juga nggak jadi kendala untuk kita terus bergerak gitu. Justru puasa kalau nggak salah itu bikin sehat sebenarnya Pak ya? Betul. Puasa itu, jadi kalau puasa itu bukan bicara sisi imannya aja kan, kepercayaan kita terhadap Tuhan gitu ya, tapi kita bicara juga terkait dengan imun kita, jadi kesehatan kita. Nah, pas banget gitu. nih. Menurut Bapak arti puasa gimana Pak? Secara keseluruhan? Oke, jadi kalau puasa itu kan, kalau dari sisi kesehatan ya, jadi kita lihatnya adalah puasa itu sama seperti kita mengurangi jendela makan kita dibandingkan jendela tidak makan kita, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan kita ibaratkan gitu. Jadi kalau misalkan jendela makan kita jadi lebih sedikit, maka yang terjadi kita akan jauh lebih sehat. Kalau jendela makan kita banyak, berarti itu bisa jadi kendala tuh, sama aja kayak kita sehari-hari gitu. Dalam 24 jam misalnya gini. Kita hidup 24 jam kan? Ya nggak? Biasanya kalau misalnya kita makan itu prosesnya tuh seharian. Istirahat, kalau nggak makannya tuh dari 24 jam kira-kira berapa waktu kita apa? Kira-kira kalau kita nggak makan? Tidur, Waktu main. tidur. Nah, waktu kita tidur tuh misalnya nggak makan. Tidur itu kan rata-rata 8 jam ya? Iya. Berarti Pak. kita masih ada waktu 14 jam tuh untuk aktivitas dan makan biasanya. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, jadi lebih banyak waktu makannya dibandingkan waktu tidak makannya. Nah, kalau puasa itu sebaliknya, kita berlatih untuk sedikit mengurangi waktu kita lebih banyak makannya, lebih banyak tidak makannya dibandingkan waktu kita makan. Oh, berarti puasa ini tuh sama kayak program apa Pak? Intermittent fasting Intermittent ya? fasting. Bener nggak Kamu sih, Pak? tahu juga program itu? Pernah dengar sih dengar Pak? aja sih, Pak. Bener nggak sih Pak? Oke, jadi intermittent fasting dan puasa ya. Jadi sebenarnya itu punya banyak kesamaan sebenarnya tentang intermittent fasting dan juga puasa. Jadi kalau kita bicara dulu itu orang terkena penyakit karena kekurangan, karena kelaparan gitu ya. Iya. Nah itu yang disebut sebagai defisiensi. Nah tapi sekarang kendalanya nih, karena industri makanan itu udah gampang lah ditemui dimanapun ya. Kamu mau ke gang dekat manapun, pasti belokan manapun, pasti banyak makanan. Street food. Iya, jadi banyak banget. Nah, jadi itu tuh sekarang kendalanya karena toxicity atau kelebihan. Gitu, karena kelebihan. Nah, intermittent fasting itu sama seperti puasa. Bagaimana jendela makan kita itu jauh lebih sedikit dibandingkan jendela tidak makan kita. Ada bedanya sedikit sih. Sebenarnya kalau intermittent fasting itu disebutnya sebagai water fasting. Oh. Jadi masih boleh minum. Oh, masih boleh minum. Iya, tapi kan kalau puasa disebutnya sebagai dry fasting kan. Iya. Jadi kita nggak boleh minum gitu. Dan nggak boleh makan. Iya, dan nggak boleh makan. Nah, kalau intermittent fasting itu lebih
kita lebih fleksibel mengatur pola jam makan kita sama jam tidak makan kita. Kalau puasa itu sudah diatur kan, kalau kita berpuasa itu memang harus setelah subuh sampai terbenamnya matahari. Kurang lebih berapa jam tuh? 13 jam ya kalau 13 jam. 13 sampai 14 jam. 13 sampai 14 jam. Ya. Nah, tapi kalau intermittent fasting kita bisa atur, kita mau jam makan kita mau di jam berapa dan jam tutup makan kita jam berapa. Oh, biasanya makan cemilan gitu sama aja kayak makan. iyalah sama, Oh. itu sama kayak misalnya kita makan sehari-hari misalnya gitu. Orang ngeklaim gini, Pak saya makan cuma 3 kali sehari Pak gitu kan. Tapi kamu lupa kalau kamu makan kentang di sebelah ya kan. Kentang. Kalau kamu jajan di warung mana itu tuh sebagian dari proses membuka jendela makan juga gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi waktu jendela makan kita diatur ke dalam intermittent fasting. Jadi lebih sedikit dibandingkan waktu tidak makan kita gitu. Jadi lebih banyak waktu tidak makan kita. Jadi perhitungannya gini. Kalau misalkan orang yang biasa tadi kan dengan 8 jam tidur, maka yang terjadi adalah kalian waktu makannya lebih banyak, ya nggak? Ya. Berarti kalau kita bandingkan 70-30 tuh. Ya. Ya kan? Benar, 70 banding 30. Nah, coba bisa aja kita rubah kalau di intermittent fasting jadi 50-50, 12 jam waktu Berarti makan. lebih fleksibel gitu ya? Iya, kalau itu lebih fleksibel. 12 jamnya lagi waktu istirahat gitu. Nah, sama kayak puasa. Puasa juga kayak gitu kan. Jadi kalau kamu makan pasti sekarang jamnya jauh lebih sedikit kan? Iya. Dibanding waktu nggak pas- berpuasa pas gitu. bukanya. Nah, itu mungkin jadi kesamaan yang di antara puasa dan juga intermittent fasting yang memang kamu tahu metodenya itu gitu. Tapi kok kalau saya malah ini ya Pak, Iya, Puasa malah makin gede badan saya, masih Pak. makin gede gitu. Kamu makin gemuk jadinya gitu. Iya, makin gede Apalagi gitu pas badan saya. nanti lebaran itu waktu untuk balas dendam Balas kita. dendam kita makin banyak Ya, lagi makannya. Lontong 3, ya siap kayak gitu sih. Ya, oke. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa puasa makin gemuk berarti kan ada proses yang salah kan? Benar. Benar, Puasa. ya. Nah, berarti hal yang harus dilakukan adalah biasanya pada pola makan. Pola makannya berarti harus diperhatikan juga gitu. Jadi kalian harus tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada yang namanya kemampuan untuk adaptasi dari carbo dependent menjadi fat adaptif. Nah, gimana tuh di dalam puasa? Kalau misalnya kalian ngerasa nggak kalau puasa di hari pertama sampai hari ke-3 itu atau sampai hari ke Ya. seminggu pertama tuh nggak seberat Iya, gitu. Bener-bener. capek banget Nah, berasaannya, Pak. padahal sebenarnya itu adalah kecerdasan tubuh kita untuk beradaptasi dulu. Jadi nggak Oh perlu iya khawatir. benar. Jadi dia Gitu. sakit-sakit dulu gitu. Ya, jadi kamu ngerasa Lalu jadi dulu dia. Iya. ngerasa lebih capek puasa, tapi sekarang kan udah nggak terlalu capek kan, gitu kan. Iya, Nah, udah terasa. itu kecerdasan tubuh kita untuk melakukan carbo dependent, penggantian energi karbohidrat kita yang kita makan menjadi fat adaptif. Jadi fatnya itu jadi tubuh kita tuh punya kecerdasan, tubuh kita tuh pinter. Kalau misalnya ada apa-apa tuh ada sinyal-sinyalnya gitu loh. Contoh misalnya kalau kita sakit ada sinyal panas, Iya. berarti itu ambulansnya sebenarnya panas itu. Oh. Gitu. Kalau kita ngerasa sakit bagian belakang kita misalnya kolesterol itu ambulansnya. Tapi gua kolesterol. Enggak. Oh alhamdulillah. Oh iya kan udah tadi. Iya, Iya, udah. jadi udah itu turun program. semenjak turun berat badan. Jadi gitu. Jadi tubuh kita itu punya kecerdasan itu. Kalau misalnya puasa itu karbohidrat yang kita makan itu pasti akan kurang, Iya. ya kan? Iya. Karena kita nggak makan seharian dong. Gitu. Nah tubuh kita akan punya kecerdasan dilatih untuk bisa melakukan carbo dependent tadi menjadi fat adaptif. Jadi kita tuh punya lemak di dalam tubuh kita. Itu cadangan, itu kan cadangan energi ya. Nanti lemak itu nanti akan diambil untuk dijadikan energi. Gitu. Jadi kalau kamu tadi makan ngerasa apa namanya tadi kamu merasa makin gemuk gitu Iya, ya, makin ngerasa nggak fit gitu. Justru mungkin pola makan kamu yang harus dirubah. Oh, berarti itu puasa tuh kita membantu untuk apa sih? Detox ya Pak? Berarti? Detoksifikasi. Membuang racun-racun gitu-gitu. Ya, Dan- jadi detoksifikasi. Jadi sebenarnya tubuh kita juga sama. Kalau kita puasa, kalian kan ngerasa puasa tuh apaan sih lemes gitu, ya kan? Ya, Gitu. Padahal sebenarnya berbanding terbalik gitu dengan yang kita bahas sekarang. Kalau puasa tuh sebenarnya bikin sehat gitu kan. Nah, tubuh kita tuh juga punya kemampuan namanya autofagi namanya. Apa tuh? Autofagi itu dimana kemampuan sel-sel tubuh kita yang kelaparan gara-gara kita puasa itu jadi lebih mudah untuk makan sel-sel yang lebih tua. Oh. Jadi gitu. Kan kita tubuh kita jadi Sel-sel mati gitu Pak? sel-sel tubuh kita tuh jadi punya urgensi nih, Iya. urgensinya karena kita kelaparan kan.
dia punya kecerdasan untuk mempertahankan hidupnya gitu. Salah satunya dari fat, dari lemak. Tapi bisa juga kalau misalnya udah fat kita udah berkurang, itu juga bisa melalui autofagi tadi. Membantu juga sih puasa itu ya Pak. Jadi kalian tubuh kalian jadi punya kemampuan bertahan hidup gitu. Iya. Jadi untuk kalian yang gemuk nggak perlu khawatir. Misalnya kamu ngerasa saya jadi makin gemuk nih Pak, nggak perlu khawatir. Sebenarnya kamu tuh udah punya cadangan makanan yang banyak, tapi memang harus puasa dengan baik gitu. Berarti sebenarnya mah berbanding terbalik ya sama yang kita bahas sekarang. Iya, jadi memang seperti itu. Jadi memang kalian harus bisa melakukan puasa itu bisa melakukan adaptasi itu tadi. Tubuh kita tuh bisa kayak gitu. Jadi banyak manfaatnya. Salah satunya tadi detoksifikasi tadi gitu. Nah, berarti itu sama aja kayak peremajaan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ya Pak ya? Ya, itu juga sama. Jadi kan tubuh kita yang rusak tadi selnya itu dimakan sama sel yang butuh makan, yang lapar gitu. Nah, itu juga memang pernah dibuktikan penelitiannya sama dokter Yoshinori Oshumi tahun 2016. Ngomongin tentang mekanisme autofagi. Tentang itu. Jadi itu bener ada buktinya kalau 18 jam nih tubuh kita nggak makan misalnya, nah tubuh kita tuh nanti bakal langsung melakukan autofagi itu. Padahal kan puasa kan berarti tadi sehat gitu ya Pak. Tapi kok sekarang banyak orang yang nakal gitu Pak. Istilahnya apa? Mokel Pak. Oke, mokel tuh apa tuh maksudnya? Mokel tuh kayak buka diem-diem. Iya, buka diem-diem Pak. Jadi siang-siang gitu Pak, makan. Aku Bapak taunya apa Pak? Bahasa Bapak? Ya itu kalau mokel tuh bahasa saya tuh buka diem-diem tadi budi disebutnya. Gitu. Biasanya di warteg gitu. Di warteg, es cekek gitu pas puasa gitu kan. Gitu padahal mah puasa berbanding terbalik sampai kayak gitu kan. Iya, harusnya jadi sehat tadi. malah lemes terus Bener, malah bener, jadi bener. mokel gitu Tar. Oke, biar jadi kayak gitu sih. Mantap tadi jawabannya. Iya. Terus biar teman-teman yang nonton juga bisa imunnya terjaga nih Pak. Kira-kira dari Bapak ada nggak sih Pak tips-tips olahraga yang bisa Bapak jadi sharing kayak gitu? apa aja sih olahraga yang bagus pas puasa, terus pas jam berapa aja nih Pak? Kan kalau misal lagi nggak puasa nih, olahraga kan bisa kapan aja tuh Pak, bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Karena puasanya terbatas jadi. Nah iya, jadi terbatas kalau pas puasa. Jadi ngomongin soal olahraga ya. Jadi sebenarnya kalau olahraga tuh kan kita bisa lakukan banyak hal ya. Misalnya olahraga saat puasa yang paling tepat itu adalah olahraga ketika kita sudah memasuki waktu berbuka. Nah itu tuh kan cadangan energi kita udah mulai berkurang tuh. Itu yang dipakai adalah cadangan lemak kita nantinya ke depan. Yang pada saat itu. Nah, kalau kamu mau fat burn atau mau olahraga di situ, itu adalah waktu yang tepat. Jadi ketika kamu puasa, waktu yang tepat adalah pada saat kalian itu sudah memasuki waktu berbuka. Ditambahkan kalian biar nggak terlalu haus, bener nggak? Iya Pak. Nah, itu tipsnya yang salah satunya lagi adalah olahraganya itu kalian bisa lakukan olahraga selain kardio, selain misalnya lari yang bikin kalian capek gitu. Kalian bisa sedikit menggunakan bebannya bisa nggak bisa Pak, saya nggak punya bebannya gitu, di rumah saya nggak punya barbel apa, bisa tubuh kalian sendiri kalian bisa melakukan push up, squat, dan itu butuh latihan sih sebenarnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba mau push up 30 gitu. Tapi kalau nggak salah Nggak itu bisa. harus ini Pak, kalau misal puasa tuh lebih baik ini ya latihan berat beban Iya, kalau saya Pak. latihan Benar angkat sih Pak? Iya betul itu tadi betul disampaikan kalau puasa itu memang lebih baik latihan yang ringan, salah satunya adalah beban. Karena beban itu kan yang dilatih adalah otot. Nah, uniknya kerja otot itu sama seperti kerja otak sebenarnya. Kalau kita gunakan otot itu akan bertambah seperti otak. Jadi harus ada stimulus. Otak dan otot itu bekerja kalau harus ada stimulus. Makanya harus ada pemicunya. Makanya otot itu dipicu dengan kita mengangkat beban. Otak itu dipicu dengan apa? Kita belajar. Diasah berarti. Biasa dengan belajar, hafalan, gitu Tar. Kayak gitu. Jadi itu sama persis seperti itu. Gitu. Itu guys, berarti jangan mokel lagi dan malah harus olahraga tuh di puasa. Udah Ya, dibantu betul sama puasa, masa nggak jadi dimanfaatin lemes gitu, ini, bener-bener. jadi puasa kan. Iya, terus ya udah sih, mantep tuh tips dari Pak Sigi untuk olahraga tuh ya. Lagi, menurut saya Pak Sigi ini, mumpung ada Pak Siginya nih. Oh iya nih Pak, ini kan kita puasa tuh kan membakar lemak gitu Pak dari pagi sampai sore. Nah, waktu paling banyak lemak kita terbakar tuh pas kapan sih Pak? Ya, tadi waktu lemak kita terbakar itu sama seperti kita olahraga sebelum kita berbuka. Gitu. Jadi energi kita itu pasti akan habis
waktunya ketika kita menjelang maghrib kan. Menjelang maghrib itu tuh pasti karbohidrat kita udah habis. Nah itu waktu terbaiknya adalah sebelum berbuka, karena yang dipakai adalah bukan hanya energi tadi, bukan hanya karbohidrat lagi, tapi yang dipakai adalah lemak. Itu yang disebut tadi ada yang istilahnya adalah karbo dependent dan lemak adaptif tadi. Gitu. Oke, ini mau nanya nih, tapi mungkin di luar tema puasa nih ya Pak ya. Tapi emang bener Pak, kalau misal olahraga tuh kita tuh justru malah bakal memicu jerawat itu, bener nggak sih Pak? Jadi kayak hormon testosteron atau apa, nggak ngerti dah. Gimana? Jadi misalnya kita olahraga nih, olahraga kan berarti memperbagus massa otot dan segala macam. Iya, kan? itu Pak Tapi akan meningkatkan massa dia otot memicu kita. untuk Mengeluarkan ini jerawat nggak sih Pak? Ya, jadi kalau olahraga itu sebenarnya tujuannya kan untuk tadi Bapak jelaskan nih. Di dalam tubuh kita, ya di dalam tubuh kita energi yang paling banyak digunakan tuh ada 3, ada otot, otak, dan juga satu lagi ginjal. Nah itu 3 itu yang paling banyak digunakan. Ganjar. Nah, jadi olahraga itu bukan ganjar. Bukan ganjar, ginjal. Oke. Olahraga itu tujuannya sebenarnya untuk melatih tadi, menstimulus otot untuk bisa ini. Jadi kalau misalnya ada timbul jerawat berarti kendalanya adalah banyak variabelnya sebenarnya. Tadi misalnya kalau kamu bilang hormon testosteronnya jadi meningkat, ya itu betul kalau kita meningkatkan massa otot, hormon testosteron kita meningkat, tapi banyak lagi variabel yang lainnya. Bisa jadi ketika olahraga wajah kalian kotor gitu kan. Nah itu jadi bisa jadi salah satu variabelnya gitu. Jadi bukan karena olahraga, jadi jangan sampai kamu olahraga tapi malah takut karena takut jerawatan gitu, jangan sampai kayak gitu. Nah, ini kan Pak Singgi udah cerita banyak nih soal tips olahraga dan lain-lain nih. Nah, waktu Pak Singgi dulu ngejalanin program-program yang NASA Healthy Body Challenge ya. Nah itu tuh tadi, Bapak ada kendala nggak sih Pak? Kayak misal Bapak ada cheating day gitu, makan kayak misal makan sate padang kan itu termasuk yang sehat proses gitu Pak. Untuk menjadi maskulin seperti ini tuh ada kendala nggak sih Pak kira-kira? Nah jadi yang Bapak prinsip untuk menjalankan program diet itu adalah kita nggak stres, tubuh kita tuh nggak stres. Makanya tadi Bapak bilang pemahaman menjadi landasan kita dan kita jadikan sebagai kebiasaan, gitu ya. Nah, karena Bapak pengen bahwa diet Bapak tuh adalah diet yang happy, maka kita tahu porsinya. Kita tahu porsi kalau misalnya kita makan, kita tahu nutrisi yang kita makan per harinya tuh berapa. Jadi kita pentingkan faktor itu dulu. Jadi 80% itu untuk kebutuhan tubuh kita, 20%-nya untuk kebutuhan otak kita. Ya kan? Jadi jasmani rohani. Iya, jadi ngerasa kalau 80% untuk nutrisi berarti 20%-nya cheating lah istilahnya gitu. Jadi tapi Bapak dulu pernah cheat day atau cheat meal gitu? Iya, jadi selama 20 tadi Bapak prinsipnya ada 80-20. 80-nya itu untuk nutrisi Bapak. 20%-nya tuh yang ya menyenangkan otak Bapak dan juga lidah Bapak lah gitu. Ya, kayak misal jajan-jajan ciki-ciki. Ya, gitu 20% ya. Jadi gitu. makanya nggak stres gitu loh. Jadi jangan sampai kalian cheating atau apa diet itu, apalagi puasa ya. Puasa itu dijadikan sebuah pengorbanan gitu. Sama kayak kita puasa gitu. Kalau misalnya coba kamu pernah nggak ketika kamu puasa dan ketika nggak puasa siang tuh malah udah lapar duluan kalau puasa. Benar. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita puasa kita nggak ngerasa lapar tuh. Kita jalanin terus gitu kan. Nah itulah kekuatan iman kita kan. Itu kekuatan iman kita percaya kalau kita harus puasa. Tapi kalau misalnya kamu nggak puasa, siang-siang aja kamu udah ngerasa aduh lapar banget gitu kan, gitu ya. Iya sih. Nah itu fungsi bagaimana kita berpikir, kita jangan sampai melemahkan diri kita, melemahkan hati kita. Kalau misalkan diri kita itu bilang ya kalau misalnya diet nih pengorbanan nih, diet nih istilahnya self love ya Pak. Ya, orang-orang. Atau kalau misalnya kalian pikir puasa itu justru malah bikin sakit, bikin capek gitu ya. Nah itu yang perlu diperbaikin adalah bagaimana kekuatan hati kita untuk berpikir yang lain. Kita pikir aja kalau puasa ternyata membuat diri kita sehat, atau diet tuh kita nanti akan sehat ke depannya gitu. Jadi kita menguatkan hati gitu loh. Jadi itu yang paling penting dalam sebuah proses puasa atau diet tadi. Nah, kalau misal nih Pak, kita olahraga nih, tapi kita makannya sembarangan gitu Pak. Nah, tadi kan Bapak bilang kan 80-20 tuh. Iya, 80-20. Nah, 20% itu sebenarnya aman nggak sih itu Pak? Iya, jadi tadi Bapak bilang kalau misalnya udah 80% itu nutrisinya harus kita penuhi dulu untuk tubuh kita. Tadi kan sama kayak motor. Ketika motor itu kamu kasih bensinnya Pertamax misalnya, olinya yang bagus misalnya kan. Sama tubuh kita juga kasihlah asupan terbaiknya 80% itu.
gitu. 20%-nya dengan kamu makan makanan yang kamu suka untuk menyenangkan psikologi kamu. Jadi kan kamu nggak merasa stres, jadi nggak nganggep itu sebuah pengorbanan gitu loh kalau diet itu. Jadi akhirnya kalian tetap merasa happy dan menjalankan aktivitasnya tuh berkelanjutan. Tapi dulu Bapak tuh tipe orang yang makan di takar, di Gramin gitu apa gimana? Atau vegetarian itu Gitu, full sayur, full buah apa gitu? Oke, jadi ini sebuah tips sebenarnya sih. Jadi kalau makan ya, kalau makan itu Bapak sarankan dengan cara kayak gini tipsnya. Caranya adalah dahulukan protein dan serat, kemudian akhiri karbohidrat. Itu tips yang paling simpel. Kenapa gitu? Kenapa gitu untuk bisa kita makan dengan baik? Karena kalau misalkan kita makan protein, itu pasti makan protein tuh kita nggak bisa banyak. Pasti bakal bikin kita cepet kenyang. Makanya kayak di all you can eat, misalnya kamu makan bisa sepuasnya makan, pasti nggak bakal habis tuh, ya kan? Karena protein itu akan bikin kita jadi lebih cepat kenyang dan juga serat. Nah kemudian diakhiri dengan karbonya terakhir, gitu. Nah tuh karbo kenapa terakhir tuh Pak? Karena? Iya karena nanti kalau kamu duluan karbo, kamu akan makan jauh lebih banyak dibanding protein dan juga kalau makannya protein itu belakangan. Jadi karbo tuh makan pasti akan terus-terusan, nggak akan bikin kamu kenyang kalau karbo. Sama kayak cemilan, snack, kamu ngerasa kenyang nggak makan snack? Kalau makannya dalam yang volume banyak sih ya kenyang Pak. Iya, jadi kalau misalnya itu kalau snack itu kan karbo kan biasanya kan. Pasti kalian tuh nggak tahu-tahu udah habis nih gitu, ya kan? Ngerasa gitu kan? Iya itu karena sifatnya karbo tuh gitu, nggak akan bikin kita kenyang. Tapi sifatnya protein itu bisa bikin kita kenyang lebih cepat. Tapi Bapak dulu nakar porsi gitu? Ya dulu sampai sekarang sih Bapak tetap menjaga kestabilan lah gitu istilahnya. Menjaga kestabilan. Jadi porsi makan Bapak kira-kira karbohidrat berapa persen, protein berapa persen. Tapi yang Bapak prioritaskan sekarang adalah protein lebih banyak dibanding karbohidrat. Dia kalau nggak salah membantu meningkatkan masa otot juga. Salah satunya meningkatkan masa otot. Jadi masa otot tuh simpelnya gini, kalau kita punya masa otot banyak, ya pasti energi yang dibutuhkan untuk kita makan itu juga banyak. Sama kayak mobil. Mobil kalau kamu punya mesin yang banyak, mesin yang besar, misalnya cc-nya berapa? Bensinnya boros nggak? Oh, makin banyak penggunaan. Iya kan? Boros kan? Jadi boros kan? Sama kayak tubuh kita. Kalau tubuh kita masa ototnya besar, energi kita juga yang dibutuhkan besar. Jadi makanya kita punya keleluasaan dong untuk makan lebih banyak kan kalau kita masa ototnya bagus kan. Nah, itu mungkin kuncinya. Oh, makanya sampai ada binaraga yang makan telur mentah tuh blok. Jus dada ayam tuh iya, itu ya, proteinnya. Itu emang tujuannya untuk meningkatkan protein dan masa otot. Nah, kan tadi kalau bicara tentang olahraga pas puasa tuh Pak. Nah, olahraga pas puasa sore-sore tuh itu kan udah mau habis energi kita. Betul. Itu nggak pingsan tuh Pak. Nah, itu kan yang ditakutin sama kalian semua. Iya, mindsetnya begitu sih. Mindsetnya begitu. Mikirnya gitu. Jadi gini, untuk bisa melakukan olahraga saat puasa, kita butuh adaptasi dulu tadi Bapak bilang. Tubuh kita tuh cerdas. Jadi kita harus adaptasi dulu perlahan-lahan. Misalnya di hari pertama, hari kedua, olahragalah yang ringan dulu, gitu ya. Jadi misalnya tadi Bapak bilang olahraganya nggak perlu kardio, lari terus. Kalau lari kamu pasti pingsan lah. Pasti langsung. Ya kan? Ngaco itu rasanya ngaco. Nah, kalau udah di hari ke-7 dan ke-8 tubuh kamu udah bisa beradaptasi, tadi Bapak bilang tubuh kamu tuh akan melakukan carbo dependent, ya, menjadi adaptive fat yang tadi Bapak bilang bahwa energinya itu akan diambil dari lemak. Jadi nggak perlu khawatir ketika kamu olahraga, kamu butuh adaptasi aja sehari sampai 7 hari misalnya. Nanti setelah itu kamu akan jadi adaptif. Jadi yang diambil di dalam tubuh kamu tuh bukan karbo lagi, lemak. Oh, kasih aja dikit-dikit dulu gitu ya. Iya kan. Jadi secara langsung lemak kamu akan terbakar jadinya. Nah, tadi kamu bilang kalau saya jadi makin gemuk nih Pak kalau puasa. Nah, justru kalau dengan kamu berolahraga, lemaknya itu akan berkurang nantinya. Gitu. Berarti mantap banget ya sadar-sadar pasti dan perjuangan dia untuk menjadi maskulin dan ganteng seperti ini ya. Nah, itu juga dapat insight-insight baru nih Tar dari Pak Singgih nih. Oke, jadi kita mungkin akan akhiri sedikit obrolan dari kita nih Pak ya. Terima kasih, semoga bisa menambah wawasan dan semangat teman-teman yang mau menjalani pola hidup sehat dan puasa karena tinggal setengah bulan lagi gitu kan. Terus jangan lupa follow Instagram, like dan subscribe YouTube NASA School ya guys. Jangan pelit-pelit, cuma sekali klik doang ya. Gampang, tinggal klik doang sekali. Klik doang sekali, oke? Jadi terima kasih. Saya Fatar. Saya Kalis. Kami berdua pamit diri
Dah. Sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya.